hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Udah ngomongin ganda putra, udah ngomongin ganda campuran, kita harus ngomongin juga para tunggal putra kita nih. Ada 3 perwakilan kemarin, ada Ciko, Ginting, sama Jojo. Tapi sayang banget memang Ciko itu di babak pertama langsung ketemu sama Ginting. Jadi sayang banget udah langsung hilang tuh satu amunisi karena dimenangkan oleh Ginting. Nah, kalau kita ngomong Ginting ini di babak 16 besar nih, Ginting tuh berhasil ngalahin Shin Yuichi. Ini nih suatu apa ya? Hawa yang baik lah untuk Ginting sendiri, dimana performa dia perlahan-lahan mulai naik ya nggak sih Ci? Lihat dia bisa ngalahin si Shin Yuichi dengan cukup jauh loh. Iya, kalau lihat permainan Ginting sih oke ya, China Open ya. Dan dia memang tren bermain di sana tuh Bagus. Cocok ya dia ya. cocok. Xiao Long Pao terus dia makan di situ. Dan enak ya, dia comfortable main di situ. Jadi kalau bisa ngalahin si Yuichi oke. Cuman nggak nyangka kok Sejauh itu ya? Iya, jauh loh. Ya Ginting lah kalau lagi enak mainnya sih, susah banget bolanya Dep. Itu bolanya tuh nyerang, bolanya save gitu ya, dan nggak ngenakin musuh lah ibaratnya gitu. Ya cuma ya nangisnya sama Kun Lafut aja sih. Iya, Nangis nih. aku. Tapi lihat kenapa sama ya Kun si Lafut, Yuki ya ampun. kayak dia poinnya aja kayak ya udah dilepas aja gitu. Kayak Hidup gesturnya segan gitu. tuh, nggak mau gitu. Kayak mager gitu kan. Iya nggak sih? Padahal main di depan publik sendiri ya, maksudnya di tuan rumah kan gitu. Tapi kan dia suka begitu, dia Sudirman Cup 25 aja dia bisa berhenti. Nggak terlalu memotong. Jadi emang nggak susah ya diprediksi gitu. Ya kalau Ginting emang bagus mainnya, tapi si Yuki tuh benar-benar nggak expect aja segitunya gitu. Mungkin ada cedera kah? Atau mungkin emang Mungkin apa mager dia kah? lagi nggak mau main dipaksa main gitu. Iya, Kan, Le? mungkin kan bisa aja kan. Tapi sering kok si Yuichi ini kayak angin-anginan ya. Maksudnya mood driven banget gitu kayaknya ya. Kalau udah lihat dia nggak mau tuh kan kelihatan banget ya. Dari Nggak gestur mood gitu ya? sama mainnya kayak gitu. Apa karena dia bertambah tua tuh? Saya lihat ubanan kayaknya ya. Chat Tapi di chat. Oh, Dia- dicet. Tipek. Paling konsisten loh kalau bicara tunggal putra China gitu. Iya. Kena kasus, balik lagi. Menurutku tuh dia oke banget sih. Cuman ya gitu memang mainnya. Bisa yang ada Kadang mau, kadang pengaruh-pengaruh, enggak. nggak tahu Kadang mau, pengaruh kadang apa enggak. dia, yang tanpa kita tahu sebabnya apa. Apalagi main di China kan ya ampun, tuan rumah loh. Iya, Ya, dan bisa Super begitu. 1000 juga Ci ya, maksudnya sayang gitu kan. Bener. Cuman bagus nggak apa-apa sih si Nyuci, kalau lawan Indonesia gitu nggak apa-apa sih Iya, ya. sering-sering aja. Sering-sering aja aja. nggak apa-apa, bagus, good job. Nah tapi tadi kata Juni ya nangisnya waktu lawan Kun Lafut nih di babak 8 besar harus kalah rubber dan poinnya juga Ketat. mepet, ketat banget. Kalau 19. dari lu apa sih kendalanya, apa di fisik kah, di konsen kah, maksudnya kan udah nanggung gitu loh. Nanggung. Tapi emang kan Kun Lafut juga maksudnya secara kualitas emang bagus, Dep. Ya. Gitu. Dia nggak gampang mati juga. Ya dia kan tipikalnya yang defend, nyerang. Kalau gini kan yang attack gitu. Kalau emang di angka-angka terakhir mungkin buangannya si Yuki juga si Yuki lagi. Kun Kita udah Lafut. move on nih dari si Nyuci. Kun Lafut Iya, itu iya, juga nggak enak, mungkin agak lewat. Jadi serangannya Ginting tuh nggak bisa yang langsung enak, sambungannya bisa matiin gitu. Jadi bisa di counter sama Kun Lafutnya. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi secara main Ginting mah bagus. Itu game ketiga tuh 17-10 apa 16-10. Pokoknya udah jauh deh. Gue udah yakin banget menang nih. Iya. Gitu. Udah kayaknya tuh udah Iya. depan mata gitu kan Ci ya. Gitu. Pasti nggak mau ngeladenin depan. Udah terakhir dilewatin. Emang defense-nya rapet, tapi di akhir game ya, oh ya sampai 17 mah gak rapet sama sekali Kun Lafutnya. Tapi setelah itu ya ampun ditahan gitu kok. Gintingnya nggak mau, ya susah ngomongnya ya. Dia menurutku agak penasarannya gede. Maksa terus gitu deh. Karena dia udah bisa mimpin sampai segitu dan matinya tuh caranya begitu. Iya. Ya caranya diserang terus, tapi pas udah rapet dia tuh ya gitu. Maksudnya pengen terus maksa, malah akhirnya tuh bumerang sih. Nggak mau ngerubah rally Dan dulu hilang gitu. poin banyak tuh Le.
maksudku aduh, tapi ya gimana ya, maksudnya kalau udah satu main pola itu dia enak, mungkin dia mau rubah pun dia juga, kita nggak tahu posisinya, kalau dirubah ngerally dulu apa dia pancing dulu. Mungkin nggak seyakin dia nyerang kan. Iya, Dia iya, enak iya, nggak iya, iya. dalam posisi itu kita nggak tahu, tapi maksanya tuh kelihatan banget ya, Terlalu sampai maksa. akhirnya malah kalah gitu. Tapi ya harusnya nggak terjadi menurutku kayak gitu sih. Ya kan si Kun Lafut ini tadi ketinggalan 6-7 poin gitu. Dan ini di game ketiga, Iya. game penentu. Tapi ya itu tadi gila, dia bisa ngerubah dengan mental dia kayaknya tenang banget. Itu pasti pengaruh juga waktu kemarin dia maksudnya dapat di Olimpiade juga kan, Ci. Ya Kun Lafut dari junior main mix main double main. Jadi dia secara permainan tuh komplit, disuruh main apa aja Bisa. tuh Bisa ya. possible Bisa deh. gitu dia ya. Jadi itu modal lah buat dia ya. Di samping ya pasti defense-nya rapet lah dari junior udah dibahasiain kayak gitu kan. Iya, iya. Nah di akhir game dianya makin yakin, yang sini Udah. Betul. makin langsung ketekan Penasaran. ya. Ketekan. kalau aku lihat kayak gitu. Jadi modal dari Kun Lafut ini udah cukup lengkap lah ya, dari segi fisik, permainan. Senyumnya juga manis sih ya, ada langsung pipi kan. Iya benar, asik. Merhatiin aja dia. Nah, tante nih kalau perhatiin yang bening-bening nih bisa nih tante ini. Nah, itu salah satu penyegaran mata juga lah kalau nonton dia ya. Mohon maaf nih. Nah, kita beralih dulu. Kita habis ngomongin ini, kita ngomongin Jojo. Jojo nih sebenarnya dari pertama nih, dari babak pertama, kedua sampai itu sengit terus gitu kan. Ketemu si Rasmus dulu, menangnya juga rame 22-20, Toma. 21-18. Rubber. Toma apalagi ya Rubber. bikin deg-deg ser gitu kan. 22-20 set ketiga. Tapi kalau kita ngomongin dari performa Jojo dulu deh, dari pertama terus kedua juga ketemu si Popov sampai ketiga. Menurut lu udah memang ya dia udah on track nih, performa dia udah bagus atau gimana nih? Iya, dari Hong Kong sama China ini secara mental sih udah kembali ya kan. Coach Aboy juga bilang terutama dari mental yang lebih penting setelah habis kegagalan di Olimpiade. Terus di Hong Kong dan di Cina secara main sudah kembali ke tracknya, dan yang lebih penting kan secara kepercayaan diri, mentalnya juga udah balik. Tapi emang lawan dari awal itu main rubber set sama Toma mau kalah. Iya, 22-20 set Rame ketiga terus. gila itu mah bikin orang jantungan. Tapi ya kalau waktu kalah sama Wei Hong Yang mungkin ya ada sisi yang kontroversi itu kan, ya entah touch lah atau tadi lu bilang apa? Kalau nggak tahu tadi kan ngobrol juga sama Cini ya. Iya. Kalau menurut kita ya Ci ya, dia tuh kayak si Jojo tuh kan ngetap di depan terus kayak ngebantul di net. Itu menurut aku. Kalau menurut Ciuni, dari penglihatan Ciuni, Kalau lihat slow mo-nya kok kayaknya nggak kena gitu. Cuma memang tipis lah deket sama raketnya gitu. Tapi bolanya kan juga jatuh Soalnya di kalau belakang gue gitu. ngeliat itu ada dari pas pukulan itu kayak ada mantul gitu deh. mantul gimana tuh coba tuh? Nggak ada replaynya. Kalau ada replaynya itu, kalau ada replaynya tuh kayak mantul kena raket emang. Oh jadi kayak ada touch sedikit. Iya gitu. kena Itu- lah pokoknya ya. Ya itu kan poinnya di set kedua kan, setelah interval set kedua kan. Jadi ya mungkin juga ada faktor kayak gitu yang bikin harusnya bisa menang tapi ada kayak gitu ya kesel, hilang poin banyak, mau ngejar lagi. Kan kayak gitu juga ada faktor-faktor kayak gitu. Nah itu kan kontroversi juga ya, maksudnya kan dia protes justru setelah itu ngeblank nih. Jadi abis poin banyak. Nah kalau menurut Ciuni sendiri nih, daripada dia kayak gitu, apa udah ikhlaskan aja terus move on lagi atau ya pokoknya gua kekeh dulu nih. Itu Adrenalin, harus- bro. Oh iya iya. Nggak bisa, bro. Ya itu dia kesel banget kelihatan karena dia yakin banget dia poin. Dia yakin banget kalau itu tuh touch. Dia setelah balik badan di wasit yang ngomong poin, nah dia langsung marah kan di Emosi situ. gitu. Tapi secara permainan nih, sebenarnya dari 2 game itu Weng Hongyangnya nata sebenarnya. Ngatur Jojo. Karena kalau 2 pertemuan terakhir tuh 2023 ya udah lumayan lah ya. Pertemuan terakhir 2023 tuh menang terus Jojo 2 kali. 2 sama tapi 2 pertemuan terakhir menang Jojo. Tapi kemarin main itu Jojonya nih posisi nggak enak sebenarnya. Diatur sama Weng Hongyang. Tapi dia memang kan nggak mau nyerah ya. Maksudnya dia masih pengen ngejar. Iya. Nah, posisinya kan kayak gitu. Nah, poin itu ya poin krusial. Karena maksudnya kalau tuh nambah kan mungkin dia bisa beda lagi settingnya gitu loh. Dep. Momentumnya. Tapi, ketika itu nggak jadi dan dia yakin banget itu poin, itu kayaknya yang membuat dia baliknya tuh agak nggak gampang ya secara mental. Kita kan pemain gitu ya, kalau yakin banget ternyata
wasitnya bilang enggak gitu, kita bisa Kesel. kecuali kita nggak yakin sih antara bener iya apa enggak Iya. gitu, malahan Dia lebih ya udahlah kalau nggak yakin lebih mah. nerima ya, ya. Tapi kalau kemarin tuh gue yakin banget dia tuh yakin kalau itu tuh harus poin. Makanya dia kekeh banget. Balik ke sana pengen suruh lihat ke Referee. ke apa diulang kayak Replay, gitu ya, replay. replay. Tapi kan kita nggak ada apa peraturan kayak gitu Dep untuk melihat ulang kayak gitu. Oh jadi walaupun nih misalnya kan dia juga nunjuk tuh ke layar, itu kan diulang. Nah itu dia masih bisa ngerevisi nggak? Enggak. Oh, Oke, walaupun Tetap wasit, terlihat. tetap wasit. Nah misalnya kan ya wasit juga Decision-nya. pasti ngelihat dong. Dia tetap harusnya, oh dia gengsi juga ya. Salah nih gue gitu. Secara peraturan belum ada untuk seperti itu, merubah peraturannya wasit dan tidak ada waktu untuk reply, lihat bareng-bareng yuk, ini kena apa enggak, tuh enggak ada sih Dep kayak gitu. Tapi emang harus banyak dirubah deh. Butuh VAR berarti nih, bulu tangkis. Ya kan udah ada challenge, tapi kan butuh ya kayak gitu-gitu kan pasti ada nggak sekali dua kali kan Dep, Iya, kayak iya. gitu. Terus yang kemarin tim medisnya China kok bisa masuk ke lapangan? Nah itu tuh Itu aneh juga banget aneh tuh. juga. Itu kan harusnya kayak gimana? Lah kemarin kenapa waktu di Jogja lu nggak masuk tim medisnya? Ya. Iya kan? Nah menarik nih omongan lu Le. Jadi kemarin pas kita ngelaksanain para badminton itu memang BWF tuh ngasih arahan ke kita, pokoknya nih kalau seumpamanya referee-nya nggak lihat dalam posisi misalkan wasit angkat tangan nih, referee-nya nggak lihat, tuh medis boleh masuk. Oh boleh, asalkan sudah angkat tangan. Iya, wasitnya. Kalau Tapi- dulu kan harus ada referee-nya Iya, dulu. referee masuk dulu, kucuk-kucuk jalan dengan pelan itu kan. Mungkin karena kejadian-kejadian itu. Tapi kalau untuk kasus kemarin tuh enggak, Le. Itu bukan termasuk maksud gua. Tapi apakah itu ada pembaruan atau gimana nggak tahu. Tapi sekarang boleh masuk langsung. Itu sih namanya medikalnya kita ya. Medikalnya penyelenggara kan. Penyelenggara. Ini kalau ini kan kemarin Ya, timnya China yang menurutku masuk. ini enggak, Iya, nggak tapi bisa. kenapa nggak maksudnya langsung diusir atau gimana gitu? Harusnya. Harusnya. Tapi kemarin enggak terjadi ya. Iya, maksudnya kan aneh ya, harusnya ya kalau memang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Kalau memang itu melanggar ya langsung diusir gitu kan. Iya, iya. Memang harus menilik balik nih sebenarnya regulasinya BWF setelah kejadian Jogja itu seperti apa. Tapi kan kemarin bukan yang tepar, ya kan? Itu Kemarin fisio kok. sakit yang Pinggang. di pinggang. Iya, kayak gitu. maksudnya kok bisa masuk dia gitu Iya, kan. benar-benar. Sempat visio dulu Ya kali makanya dalam kayak situ. ya nanti mungkin sebelum World Tour World Tour Final kan biasanya kan ada meeting gitu kan, perwakilan atlet gitu ya, memang harus disampaikan sih kayak gitu. Iya, hal-hal. Berarti Kagres harus nyampein. Berarti banyak juga regulasi-regulasi baru atau yang kebijakan-kebijakan baru yang harus diulas balik lagi ya. Kan kayak Betul. pendaftaran nggak boleh, harus lewat asosiasi. Ya. Itu kan nggak karena terlalu banyak mungkin atlet di dunia. Kalau satu-satu daftar itu kan jadi BWF nyaman mau sama federasi-federasinya aja. Dan berharap federasi yang memang menyaring ya, itu yang mau ikut siapa aja, jangan-jangan di ban nggak Iya. di Oh, oke. negaranya setempat kan kayak gitu tuh. Jadi kan itu udah ya ini mungkin kayak peraturan ya touch kayak gini boleh nggak wasit revisi keputusan ya mungkin juga kayak kemarin medis itu kan emang harus diomongin deh. Dan itu berarti tugasnya salah satu tugas dari Kagres juga yang untuk menyuarakan. Apa sih berarti Kagres itu komite atlet kan ya? Iya. Iya mungkin. ya. Jadi itu salah Bisa. satu untuk menyuarakan juga Ci ya, untuk ini yang harus dirubah, ini yang begini gitu kan. Kasih masukan berarti ya. Iya, biar lebih fair lah ya secara pertandingan. Kalau udah ngasih masukan nggak dirubah juga ya buat apa ada gitu kan. Ya kan, biar ada budgetnya gitu kan. Nah tapi kalau kita ngomongin secara keseluruhan tentang penampilan dari tunggal putra kita lah, Ginting sama Jojo setelah lepas dari Olimpiade di China Open ini, menurut Yuni udah mulai on track? Ya kalau lihat penampilan mereka di sini, ya cuman maksudnya balik lagi nih, kita belum kayak dapat kompetisi yang real setelah Olimpik. Kayak orang tuh masih yang ya ikut tuh karena udah di depan mata gitu loh Dep. Karena keharusan juga gitu. Tapi secara kompetisi yang orang persiapan beneran untuk main di kompetisi yang sesungguhnya ini belum. Tapi secara penampilan Jojo Ginting oke banget. Cuman Ciko aku lagi menunggu dia, ya kemarin ketemu langsung kan susah ya. Pengennya sih harusnya dia bisa balik lagi ke performa yang lebih baik, yang sebelumnya udah oke. Ini lagi agak hilang gitu loh Dep kalau aku liatin gitu. Kalau kata Devi apa Dep?
belum ada hilalnya dia. Iya. Nggak, maksudnya tuh kalau Ciko, kalau nggak tahu ya, ini kan pandangan orang beda-beda. Kalau menurut aku tuh kayak dia belum nemu apa sih tipe permainan dia yang sesungguhnya tuh. Dia mau main cepat kah, mau main lambat kah, dia mau nyerang dulu habis itu ngelambetin kah, kayaknya Banyak ragu-ragunya. banyak iya gitu. Kayak gimana sih, Le? Coba lu jelasin. Oh, Debbie bilang dia pengen nyepetin tapi kakinya lambat. Dia pengen ngelambatin tapi gerakannya itu cepat Jadi gitu. kayak nggak sinkron gitu ya. belum sinkron gitu. Kayaknya dia kayak nggak ngeh, gua mau ngapain dulu sih gitu kayaknya sih, gitu nggak sih? Coba nih gua Tolong di komen di bawah, tolong di komen. Gimana menurut kalian JBL? Apakah Debbie benar? Pokoknya kurang lebih gitu ya, maksudnya mengertikan tapi begitu Iya. ya. Saya harap kalian juga ngerti ya maksud kita apa gitu lah. Tapi sebelum kita beralih ke yang lain, tetap nih Bule mau promosi lagi nih. Jangan lupa tanggal 26 September bakal ada Santini Jebret Media Award, bakal live di Jebret Media. Itu juga ada nominasi ada 21, bisa di vote di www.jebretmedia.com, bisa vote Cidebi, bisa vote Ciyuni, bisa vote Fajar, Grego, Badminton, PBSI dan Coach Shirley. Jadi biar perwakilan badminton menang. Jadi langsung di www.jebretmedia.com sampai tanggal 25 September. Ya, semoga banyak perwakilan dari bulu tangkis nih yang menang kali ini. Oke, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.